Halo, nama saya Yuni. Hari ini kita belajar tentang kombucha. Sebenarnya di grup nanti sudah ada penjelasan secara tertulis, tapi kan beberapa orang mungkin lebih visual learner ya, jadi saya bikinin video simpelnya. Oke, kombucha itu gampang banget. Pokoknya asalkan bisa. Kalau kemarin saya pakai perumpamaan bisa masak Indomie, pasti bisa bikin kombucha. Terus saya ada yang komplain katanya, Bu, saya udah lama nggak makan Indomie. Jadi sekarang saya bilang kalau orang bisa ngerebus ayam di kompor, pasti bisa bikin kombucha. Kombucha itu apa sih? Kombucha ya. Kombucha itu fermented drink. Fermented drink, teh basi, teh yang difermentasi. Ini minuman asli Cina Utara, lebih tepatnya Manchuria. Ya, jadi kombucha ini dia ada tiga unsur untuk tiga hal yang diperlukan untuk bikin kombucha. Satu, teh. Tehnya ini bisa teh hitam atau teh merah. Teh hijau juga bisa, tapi teh hitam dan teh merah lebih ideal karena banyak mengandung kafein. Lalu gula pasir. Kalau mau pakai gula merah juga bisa, tapi saya belum pernah bikin sih ya. Jadi mungkin hasilnya nggak terlalu bagus. Kalau misalnya gula sintetis seperti kayak fructose atau segala macam bisa juga, tapi hasilnya tidak maksimal. Tapi madu bisa. Madu, oke? Terus yang ketiga, SCOBY atau jamur teh. Oke. Kenapa pakai kafein? Kenapa pakai gula? Karena si SCOBY ini makanannya gula dan kafein. Jadi kalau misalnya nggak ada keduanya, nggak ada ini, SCOBY-nya nggak berkembang, fermentasi tidak terjadi. SCOBY ini singkatan dari Specified Compound of Bacteria and Yeast. Jadi ini ada bakterianya, ada yeast. Yeast ini seperti ragi ya, ragi. Kalau bakteria ya bakteri. Apa lagi? Oh ya, sistem fermentasi itu secara general dibagi menjadi dua. Fermentasi itu dibagi jadi dua. Satu aerob, satu anaerob. Oke, aerob ini pakai oksigen, membutuhkan oksigen. Anaerob itu tidak pakai oksigen, artinya ruang kedap udara. Untuk si kombucha ini sendiri, ya, dia dua-duanya ada proses aerob, ada proses anaerob. Pada fermentasi pertama, kita melakukan fermentasinya itu di aerob. Pada fermentasi kedua, nah setelah dari yang pertama, ini lanjut nih ke fermentasi kedua. Kalau misalnya nggak mau, di fermentasi pertama juga sudah bisa diminum dan rasanya juga cukup enak. Kalau misalnya fermentasi kedua ini di dalam environment-nya itu, lingkungannya itu yang anaerob, tanpa oksigen, tanpa udara. Oke? Sudah ya, itu kayaknya basic sih. Itu juga ini secara konsep kombucha ini ya hanya seperti ini. Kesatu, kombucha itu fermented drinks, membutuhkan teh hitam atau teh merah yang jelas mengandung kafein, ada gulanya, ada SCOBY-nya. Oke? Fermentasinya itu sesi 1. Fermentasi pertama di ruangan ada udara. Di fermentasi kedua lanjutan itu di ruangan tanpa udara. Cara bikinnya ya. Kesatu perlu panci. Air. Airnya ini bebas air apa aja. Tapi kalau saya sarankan meskipun pakai air mineral atau air kemasan, ini tetap harus dididihkan. Kenapa dididihkan? Karena kita nggak tahu ya proses air itu seperti apa. Yang jelas biasanya kan mereka pakai chloride segala macam. Dengan cara didihkan, chloride-nya itu akan menguap. Jadi airnya itu lebih netral, lebih steril.
ketika mendidihkan air, ini kita campurin teh dan tadi tambahkan gula. Kalau saya pribadi, saya senang tehnya itu dididihkan bareng sama gulanya sama airnya. Jadi di dalam satu panci dididihin aja. Kenapa? Biar tehnya lebih tua, lebih bedok, ya. Gulanya juga kan langsung cair. Nah, kalau sudah dididihkan, ini didiamkan ke suhu ruangan. Nah, ada sedikit tips kalau saya senangnya itu ketika didiamkan di suhu ruangan, saya masukin ke toples kaca. Kenapa saya masukin ke dalam toples kaca? Karena saya maunya si toples ini steril. Kalau misalnya toplesnya setelah saya cuci, saya seduh air panas, terus langsung saya bersihkan, saya tuang lagi gitu ya, takutnya kan panas, nanti keseduh, toplesnya pecah dan sebagainya. Tapi ketika saya mensterilkan saya punya toples dengan air teh yang panas ini, terus saya tutup, jadi kan otomatis dengan sendirinya steril ya. Sambil juga mendinginkan si tehnya ini ke suhu ruangan. Suhu ruangan itu seperti apa? Suhu ruangan itu paling gampangnya deh, kalau nggak punya termometer, cemplungin jarinya aja. Kalau udah dimasukin ke dalam air teh panas itu, misalnya sudah tidak terasa, artinya sudah sesuai dengan suhu ruangan. Kalau sudah sesuai suhu ruangan, dimasukin namanya starter. Oh ya, ini SCOBY plus starter. Nah, starter, masukin starter, oke. Tambah starter, aduk, baru dicampurin SCOBY. Oke. Ambil panci, masukin air, didihkan, campur teh, campur gula, lalu dimasukin ke toples, diamkan sampai suhu ruangan. Oke, sudah suhu ruangan, campur starter, campur SCOBY. Lalu tutup pakai kain tahu. Nggak ada kain tahu, pakai sapu tangan. Nggak punya sapu tangan, pakai tisu. Kalau nggak punya tisu juga, apa ya? Ya wassalam deh, ya. Oke, secara proses hanya ini aja. Sangat gampang sekali, bahkan mungkin lebih gampang daripada masak Indomie ya. Nah, setelah ini, trik berikutnya adalah ini dimasukin ke kalau saya misalnya ada lemari dapur, idealnya di lemari dapur. Karena selama 10 sampai 14 hari, atau kalau mau lebih asam sampai 20 hari, ini kalau bisa jangan di yang jelas 10 hari pertama ini nggak boleh diapa-apain, nggak boleh diaduk, nggak boleh kena goyang. Kalau misalnya kena goyang gimana? Proses fermentasinya tetap berlanjut nggak? Tetap berlanjut, tapi SCOBY baru tidak bisa terbentuk. Karena SCOBY baru itu, ini kan makhluk hidup ya, bakteria dan yeast. Nah, kita bayanginnya itu seperti orang-orang kecil yang tangannya kecil-kecil, mereka lagi pada mau coba gandengan tangan. Nah, kalau misalnya setiap hari diaduk, setiap hari goyang, nah ini nggak bisa menjamah tangan satu sama lainnya. Jadi dia pecah-pecah, nanti SCOBY-nya itu sedikit sini, dan ketika proses awal-awal terjadinya SCOBY juga pasti itu akan kayak busa-busa. Nanti saya kirimin fotonya, oke? Setelah 10 hari pertama, kalau bisa jangan diapa-apain, jangan diaduk-aduk, jangan tengok-tengok. Mau tengok boleh, tapi nggak boleh sampai goyang toplesnya. Oke? Setelah 10 hari ini boleh dicobain, tapi cobainnya jangan jorok ya, nggak boleh ada air ludah sampai masuk ke dalam si toplesnya. Biasanya itu saya pakai 2 sendok, saya tuang. Nah, cobain. Kalau misalnya masih terlalu manis atau belum sesuai dengan selera, boleh ditambah 14 hari atau 20 hari. Oke? Kombucha secara ini videonya mau dimatiin dulu, nanti lanjut lagi, takut kepanjangan. Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Kombucha yang namanya proses fermentasi, ini nama proses fermentasinya itu lacto fermentation. Artinya nanti hasil dari lacto fermentation ini akan menghasilkan laktoasid atau namanya asam laktat. Jadi si lacto fermentation ini dia mengganti glukos atau zat gula ya menjadi oksigen, alkohol
dan acid. Nah, jadi semakin lama proses fermentasi akan semakin asam karena gulanya akan semakin banyak yang tertransform jadi tambah asam. Dia makin asam, lama-lama itu bisa menjadi seperti cuka, mirip cuka, ya, cuka. Nah, ini kalau misalnya si cuka difermentasi lanjut terus, itu jadi alkohol. Tapi kalau misalnya prosesnya ini hanya 10-20 hari, dia punya kadar alkohol itu hanya kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Oke. Lactic acid ini sendiri itu tidak berbahaya untuk malah kombucha ini bisa menyembuhkan orang dengan gangguan GERD, gangguan pencernaan lainnya. Selain dia punya banyak microbiome ya. Saya tadi lupa jelaskan kalau kombucha ini termasuk minuman yang banyak mengandung probiotik. Oke. Kalau misalnya ada nanti salah satunya yang perlu disiapkan juga kalau misalnya mau sampai nanti profesional itu adalah pH meter. Jadi dia bentuknya seperti kertas. Jadi sobek satu ketika mau panen, sobek satu. Nah ini idealnya kalau misalnya asam, kalau saya biasanya tuh sukanya tuh di sekitar 3,5, pH-nya 3,5. Nah pH 3,5 ini asam tapi tidak berbahaya. Malah sebenarnya kalau pH perut kita itu di 2 atau bahkan kurang dari 2. Oke, segitu saja. Nanti sisanya kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, kita bahas di grup sama-sama. Oke, terima kasih.